Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Nur Hidayat. Di sini saya akan mencoba menjelaskan beberapa alat yang ada di ruangan ICU dan sedikit tentang penjelasan spesifikasinya. Pertama, suction pump. Alat ini berguna untuk menghisap cairan ataupun lendir yang tidak berguna bagi tubuh manusia. Alat ini juga biasanya berada di ruangan ICU, IGD, ataupun di ruangan operasi. Dan untuk spesifikasinya, memiliki daya hisap 44 liter per menit, kapasitas daya hisapnya yaitu 3000 cc, ukurannya 53 x 26 x 27 cm, dan untuk tegangannya 120 volt sampai 240 volt dengan arus 5 ampere sampai 3 ampere. Untuk kecepatannya, kecepatan daya hisapnya yaitu 1720 rpm dan outputnya 200 watt. Beratnya 7,2 kg. Ya, berikutnya adalah oxygen analyzer. Alat ini berguna untuk mengukur konsentrasi dari oksigen dari suatu gas ataupun tabung yang akan digunakan oleh pasien. Berikut adalah spesifikasi alatnya. Memiliki range 0 sampai 100% oksigen, akurasi layar 0,1%, sumber daya dari baterai, sensor tipenya adalah galvanik, respon time kurang dari 5 detik, terus akurasi kurang lebih 1% dari skala penuh, pengulangannya kurang lebih 1% dari sinyal. Oke, baik, selanjutnya adalah pasien monitor. Alat ini biasanya digunakan untuk mengecek keadaan pasien yang ditampilkan dalam suatu layar, sehingga kita bisa mengecek keadaan tubuh pasien dengan alat ini. Biasanya alat ini menampilkan beberapa informasi berupa detak jantung, tekanan darah, irama napas, ataupun kadar oksigen dan lain-lainnya. Berikut adalah spesifikasinya. Memiliki berat 6,5 kg, ukurannya 320 x 315 x 190 mm. Layarnya adalah layar LCD dengan ukuran layar 15,5 cm, dapat menampilkan tampilan grafik ECG, SpO2, IBP, RESP, ETCO2, N2O, dan ICO. Untuk resolusinya 1024 x 48. Memiliki daya AC 100 sampai 240 volt. Daya baterainya ada 4400 mAh dan tersedia slot LAN 10 Mbps dan VGA. Baik, selanjutnya adalah alat pacu jantung. Alat pacu jantung sendiri berguna untuk mengembalikan irama jantung dari pasien yang dimana biasanya digunakan untuk dalam keadaan darurat, sehingga pasien dapat terselamatkan. Cara kerjanya dengan memberikan stimulus berupa energi kejut, sehingga dapat mengembalikan irama jantung dari pasien secara untuk kembali normal. Berikut adalah spesifikasinya. Display LCD 7 inch, info tampilan heart rate, ada alarm on off, SpO2, lalu alarm session and limits,
delivery energy, dan baterainya itu bisa diisi ulang ataupun dicas kembali. Lalu tersedia slot konektor EKG dan SPO2. Lalu on off control from panel and pedal, ada di panel sama di pedalnya. Selanjutnya adalah ventilator. Ventilator adalah alat bantu pernapasan bagi pasien dengan menggerakkan udara yang bernapas ke dalam dan keluar melalui paru-paru pasien. Biasanya alat ini disebut juga dengan respirator. Alat ini juga biasanya terdapat di ruangan operasi, ruangan ICU ataupun di ruangan IGD. Untuk spesifikasinya memiliki ukuran 580 x 600 x 1500 mm dan memiliki berat 57 kg dan memiliki layar 15 inch TFT color LCD touchscreen dengan daya listrik 100 sampai 240 volt atau 50 sampai 60 Hz. Oksigennya 21 sampai 100% dan yang lain-lainnya. Selanjutnya adalah pulse oximeter. Alat ini berguna untuk mengukur kadar oksigen dalam darah pasien dan biasanya juga bisa untuk menghitung jumlah nadi yang ada di pasien. Untuk spesifikasinya memiliki layar OLED display, bisa diputar dengan 4 posisi, range SPO2-nya 0 sampai 100%, lalu range nadinya 25 sampai 250 bpm, tampilan grafik dan angka, powernya menggunakan 2 baterai. Untuk dimensinya 58 dikali 31 kali 29 mm dan memiliki berat 50 gram, tidak termasuk baterai. Selanjutnya adalah infus pump. Alat ini merupakan pompa elektronik yang berfungsi untuk mengatur kecepatan ataupun menghitung tetesan infus sehingga kita dapat lebih mudah untuk mengontrol infus untuk pasien. Alat ini biasanya juga berada di ruangan ICU ataupun di ruangan operasi. Alat ini juga bisa mencegah terdapat gelembung yang ada di dalam infus yang bisa membahayakan pasien, dan alat ini juga memiliki alarm yang berguna untuk memberitahu jika infusnya mau habis. Untuk spesifikasinya memiliki dimensi 130 kali 180 kali 136 mm dan memiliki monitor 4,3 inch. Untuk laju alir dari infusnya 0,01 sampai 1200 mili per jam. Tingkat oklusi 12 level dengan 4 pilihan dan daya tahan baterai sekitar 9 jam. Selanjutnya adalah sharing pump. Sharing pump alat yang berfungsi untuk memasukkan cairan ke tubuh pasien dengan dosis ataupun dengan waktu yang sudah ditentukan sehingga jumlah cairan itu masuk ke dalam tubuh pasien itu dapat diukur.
Dan alat ini juga memiliki alarm yang berbunyi ketika dosis ataupun waktu yang ditentukan telah habis. Untuk spesifikasinya ada flow rate 0,01 sampai 1200 mili per jam, KVO rate 0,01 sampai 5,00 mili per jam. Infus modelnya ada 7 infusion mode, jadi ada beberapa pilihan. Lalu ada baterai yang bisa beroperasi selama 9 jam dan memiliki berat 1,6 kg. Selanjutnya adalah blood warmer atau alat penghangat darah. Alat ini biasanya digunakan untuk menghangatkan darah sebelum ditransfusikan ke tubuh pasien. Karena bahaya dari darah yang belum dihangatkan kepada pasien itu dapat menyebabkan suhu tubuh dari pasien itu turun secara drastis dan dapat menyebabkan gagal jantung dari pasien sehingga dapat membahayakan bagi pasien. Untuk spesifikasinya memiliki dimensi 266 kali 182 kali 78,5 mm dan suhu sensornya adalah 3 termistor untuk rentang suhu 31 sampai 40 derajat Celcius. Waktu pemanasan 2 sampai 3 menit dan memiliki daya 100 volt atau 50 sampai 60 Hz. Dan selanjutnya adalah tempat tidur pasien. Tempat tidur pasien ini berbeda dengan tempat tidur orang yang sehat karena tempat tidur ini memiliki beberapa pengaturan, mulai dari ketinggian kepalanya bisa diatur ataupun ketinggian kakinya juga bisa diatur, sehingga tempat tidur ini berbeda dengan tempat tidur biasa. Dan juga tempat tidur pasien ini memiliki roda yang bisa berguna untuk memindahkan pasien dari ruangan satu ke ruangan lain dengan mudah, sehingga pasien tidak perlu lagi berjalan. Dan tempat tidur pasien ini juga biasanya memiliki tempat untuk infus ataupun penyanggah di bagian kiri atau kanannya, sehingga pasien tidak jatuh dan merasa lebih aman. Untuk spesifikasi tempat tidur pasien, memiliki berat 90 kg dan konstruksi baja dan besi, memiliki dimensi 200 x 90 x 60 cm, dan di bagian kepala bisa diubah-ubah melalui engkolan, dan di bagian kaki bisa juga diubah melalui engkolan juga. Lalu untuk pegangan samping kiri dan kanan dari aluminium dan memiliki roda 4 inch, 2 rem dan 2 tanpa rem. Dan finishingnya adalah cat duko. Demikianlah penjelasan dari saya. Mungkin ada beberapa kekurangan ataupun kesalahan dalam penyebutan spesifikasi ataupun penjelasannya kurang, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.